memulai itu selalu harus mengalami mungkin kebingungan dulu ya, tapi sekali lagi banyak membaca dari jurnal-jurnal tentang penelitian sebelumnya itu mutlak harus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat UMK Talks Academy. Pada hari ini kita berjumpa kembali di episode ke-10 dan di masih suasana bulan puasa ini ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Dan sebelum kita memulai lebih lanjut tentang topik kita di episode ke-10 ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita atau narasumber kita pada hari ini, Profesor Ali Sauka, PhD. Prof, apa kabar? Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Banyak kegiatan, banyak acara, sehingga kemudian puasa tidak terasa beratnya. Berarti puasa tidak menghalangi produktivitas ini, Prof, ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Baik, Prof, pada hari ini kita akan lanjut dengan episode ke-10 dengan topik yang cukup menarik bagi para peneliti pemula, terutama bagi mahasiswa tingkat akhir ini, Prof, yang sedang mengerjakan skripsi, tesis, ataupun disertasi. Jadi, salah satu pertanyaan yang paling fundamental yang biasanya dialami oleh para mahasiswa yang sedang menentukan apakah penelitian macam apakah yang ingin saya lakukan, itu biasanya mereka akan bertanya dengan pertanyaan yang menurut mereka atau menurut kami cukup fundamental, yaitu apakah saya akan memulai dengan penelitian kuantitatif atau kualitatif? Apakah cara berpikir seperti ini sudah benar, Prof? Ya, oke. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ingin menggarisbawahi topik pada hari ini. Kalau tidak salah ini episode ke-10 ya. Betul. Tentang bagaimana memulai penelitian ya. Tentu khususnya yang belum pernah melakukan penelitian, teman-teman mahasiswa S1 yang sekarang ini sudah waktunya untuk menulis skripsi, ini memang bisa jadi puyeng ya, bisa jadi masalah itu kalau nggak tahu caranya seperti apa. Betul. Tapi juga siapapun ya dosen yang juga mau memulai mencari ide untuk penelitian yang mau diajukan untuk bisa didanai, mahasiswa yang studi lanjut ke S2, S3, dosen-dosen yang mau studi lanjut ke S2, S3, saya kira juga selalu mengalami masa di mana masih berpikir-pikir ini kira-kira memperoleh inspirasinya itu dari mana untuk memilih judul, mungkin lebih dulu memilih topik untuk kemudian bisa diteruskan dalam bentuk penelitian ya. Jadi tapi mungkin saja ini lebih relevan langsung pada teman-teman yang belum pernah meneliti sama sekali, yaitu misalnya mahasiswa S1 yang harus menulis skripsi. Itu topik hari ini ya, sebagai rangkaian episode sebelumnya, yaitu sekarang itu episode ke-10. Betul. Ya, saya ingin jawab mengenai pertanyaan tadi. Memang sebagai satu tradisi ya, khususnya dalam bidang pendidikan, atau bahkan mungkin di tempat lainnya, tapi yang saya lihat di buku-buku metodologi penelitian tentang yang terkait dengan bidang pendidikan, itu memang selalu berisi paparan metode penelitian yang kemudian itu dipilah menjadi dua, yaitu yang bersifat pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi mungkin saja karena buku itu yang dibaca, pengaruh buku yang dibaca, maka ya memang mahasiswa berpikir akan melakukan penelitian itu pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini seringkali saya dengar sendiri pertanyaan dosen pembimbing ya pada mahasiswa itu pertanyaan pada waktu mahasiswa konsultasi untuk
memilih topik disertasi, topik untuk penelitian khususnya S1 mungkin ya, atau juga untuk tesis dan disertasi, bertanya pada konsultasi pada dosen, pembimbing, mungkin juga menyodorkan usulan-usulannya untuk kemudian disetujui oleh dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu ada juga yang kecenderungannya, mudah-mudahan sekarang sudah tidak lagi, kecenderungannya juga bertanya pada mahasiswa itu, kamu mau meneliti menggunakan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif? Nah, ini mungkin saja karena sekali lagi buku-buku yang digunakan untuk mata kuliah metodologi penelitian itu ya memang lebih kelihatan itu dua kategorisasi penelitian menjadi kualitatif dan kuantitatif itu. Jadi saya kira ya mungkin mahasiswa tidak bisa disalahkan gitu. Tapi itu sebenarnya harusnya sudah tidak lagi sekarang ini. Terkait dengan tuntutan bahwa tuntutan atau peluang kemudian walaupun skripsi ada peluang kalau sudah selesai skripsi menjadi bahan skripsi yang sudah diujikan yang kemudian lulus gitu ya maksud saya. Dan itu juga ingin dipublikasikan. Nah, pada waktu mempublikasikan inilah yang kemudian tuntutan untuk tidak sekedar hanya memilih pendekatan penelitian itu kualitatif atau kuantitatif. Tapi itu adalah kira-kira nanti itu bisakah menghasilkan sesuatu yang relatif baru gitu. Nah, ini tidak lagi peduli dari awalnya, tidak lagi berangkat dari apakah penelitiannya akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Begitu Mas Salim. Berarti bagaimana cara kita sebagai, saya adalah salah satu peneliti pemula ini, Pak. Bagaimana cara saya mengatur mindset saya ketika ingin memulai penelitian jika pendekatan kuantitatif dan kualitatif tidak lagi menjadi pertimbangan? Ya, jadi sekarang orientasinya itu bukan buku yang dibaca, apalagi buku-buku metode penelitian, ya, bukan buku yang dibaca. Tapi lagi karena ada peluang untuk menerbitkan hasil penelitian yang dilaporkan dalam bentuk skripsi itu kemudian berpeluang untuk diterbitkan di jurnal, maka ya yang dibaca itu ya jurnal gitu. Jadi modalnya kalau boleh saya katakan, investasinya itu membaca artikel hasil-hasil penelitian sebelumnya dimuat di jurnal. Baca buku boleh, bukan dilarang, tapi jangan baca buku untuk memperoleh inspirasi tentang topik. Baca buku itu untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan tentang bagaimana melakukan penelitian dengan segala macam prosedur yang terkait dengan masing-masing metode gitu. Jadi buku tujuannya itu bukan untuk memperoleh inspirasi. Untuk memperoleh inspirasi, bacaan yang utama adalah jurnal yang memuat hasil-hasil penelitian dalam bentuk artikel. Mungkin dalam bidangnya ya, jadi dalam bidangnya artinya bidangnya apa? Bidangnya katakanlah pendidikan bahasa Inggris ya, jurnal tentang pendidikan bahasa Inggris. Bidangnya pendidikan olahraga ya jurnal yang isinya hasil-hasil penelitian tentang pendidikan olahraga. Bidangnya apa? Ekonomi ya jurnal yang isinya itu artikel-artikel hasil penelitian tentang ekonomi. Jadi itu modal itu investasi dalam bentuk membaca jurnal yang terkait dalam bidangnya tentang penelitian-penelitian sebelumnya itu mutlak. Saya katakan mutlak, tidak bisa tidak. Tanpa itu ya udah nanti niru-niru saja seperti yang ditulis sebelumnya oleh mahasiswa penulis skripsi dan kemudian peluang untuk
diterbitkan di jurnal itu sangat kecil. Apalagi itu ya milihnya itu tidak ada inspirasi dari temuan penelitian sebelumnya, tiba-tiba pokoknya saya mau meneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Baru kemudian kalau pendekatan kualitatif itu apa yang saya teliti. Kalau milih pendekatan kuantitatif, apa yang saya teliti. Tapi ada juga fenomena yang menarik. Kalau dulu ya, sekarang mestinya tidak lagi ada. Itu tidak mau melakukan, tidak mau meneliti dengan pendekatan kuantitatif karena tidak bisa menggunakan statistik, tidak paham tentang statistik. Jadi memilih pendekatan kualitatif karena tidak ada statistik, karena alergi pada statistik. Itu tidak lagi seperti itu, karena pada dasarnya statistik itu kan alat untuk menganalisis data, dan kemudian sekarang sudah ada software yang sangat friendly, tapi peneliti hanya cukup mengetahui statistik mana yang cocok, kemudian itu gunakanlah aplikasi-aplikasi komputer ya, statistik. Jadi sekarang tidak lagi, mestinya itu tidak lagi seperti itu. Mulai kalau tadi mencari idenya adalah dari jurnal-jurnal, misalkan jurnal terbaru begitu Prof ya, bagaimana jika mahasiswa berusaha untuk mencari referensi dari buku-buku terutama terkait dengan teori, apakah bisa digunakan seperti itu Prof? Ya, teori itu ya sekali lagi pada episode sebelumnya saya juga bicara mengenai teori. Hal ini kan juga harus saya tanyakan dulu. Maksudnya teori apa? Jangan-jangan adalah apa yang ada dalam buku gitu. Teori itu sebetulnya malah justru harus banyak diperoleh, dilihat dari hasil-hasil penelitian. Dalam buku itu teori-teori yang terdokumentasi dari hasil-hasil penelitian. Dalam buku tidak banyak isi teori itu. Jadi bukan berarti semua yang ada dalam buku itu. Jadi yang ada dalam buku itu pengetahuan umum yang harus diketahui oleh para peneliti tentang metodologi penelitian gitu. Jadi ya istilah teori ini sekali lagi kalau misalnya juga ada dalam buku, maka sifatnya lebih banyak untuk bisa memahami, menambah wawasan tentang bidangnya. Tapi bahwa kemudian teori itu masih berlaku atau tidak dan seterusnya, itu sebetulnya yang dibaca itu ya hasil-hasil penelitian sebelumnya, karena teori itu bisa sudah dimodifikasi dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Sekali lagi, yang paling utama adalah membaca, investasi untuk memperoleh inspirasi, topik, judul untuk penelitian yang baik yang kemudian bisa berpeluang untuk diterbitkan di jurnal yang bereputasi, itu adalah membaca artikel hasil penelitian sebelumnya terkait dengan bidang ilmu yang diminati, yang terbit di jurnal yang juga mutakhir, ya. Jadi terbit 5 tahun terakhir, ya, atau bahkan kalau dalam bidang-bidang ilmu tertentu yang perkembangannya cepat sekali bisa saja 2 tahun terakhir. Kalau dalam pendidikan itu sering disebut 10 tahun terakhir, enggak apa-apa. Pertanyaan terakhir, Prof. Pertanyaan terakhir ini, Prof. Ya. Bagaimana dengan batasan-batasan tersebut, batasan tahun terakhir, misalkan 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, apakah batasan tersebut adalah batasan mutlak begitu, Prof? Apakah kita harus benar-benar mengignore jurnal-jurnal yang lebih tua begitu? Enggak. Jadi sebetulnya itu kan ingin melihat temuan yang temuan mutakhir, state of the art itu diterbitkan di jurnal kapan? Bisa juga di jurnal tahun yang lalu, jadi artinya ya tahun-tahun sebelumnya itu udah berubah. Tapi bisa juga ada bidang-bidang ilmu tertentu, temuan terakhir itu 20 tahun yang lalu diteliti dan kemudian ditulis dalam jurnal, sehingga bisa juga 20 tahun yang lalu. Jadi ini kan hanya cari mudahnya untuk mengatakan 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir,
2 tahun terakhir, bahkan ada juga yang mungkin baru 20 tahun yang lalu ini ada temuan baru, yang kemudian setelah itu tidak ada lagi temuan baru. Nah, temuan itulah yang kemudian menjadi pijakan untuk ini yang harus saya sampaikan, untuk mengidentifikasi temuan terakhir itu masihkah ada celah yang biasa disebut dengan research gaps. Research gaps itu misteri ya, dalam artian yang harus dicari untuk kemudian bisa menjanjikan adanya kebaruan dalam penelitiannya itu. Itu Mas Salim. Baik, demikian pemirsa pembahasan menarik kita pada hari ini di episode ke-10. Cukup menarik ini ya, bagaimana paradigma kita sebagai peneliti itu harusnya dirubah. Tidak lagi bagaimana kita memulai penelitian dengan apakah kuantitatif atau kualitatif, tapi di mana research gap yang harus kita isi. Betul demikian, Prof. ya? Ya, oke. Jadi saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya ya, karena ada sesuatu. Memulai itu selalu harus mengalami mungkin kebingungan dulu ya, tapi sekali lagi banyak membaca dari jurnal-jurnal tentang penelitian sebelumnya itu mutlak harus dilakukan. Masih. Baik, itu dia kata kunci pada hari ini, membaca adalah mutlak kalau ingin mendapatkan penelitian yang baik dan berkualitas. Terima kasih banyak Profesor Ali Sauka atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih para pemirsa. Kita akhiri pada pertemuan pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.